Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, silakan anak-anak periksa dulu kerapian dan kebersihan tempat duduknya. Kalau ada sampah, silakan kalian buang dulu ke kotak sampah agar belajar kita hari ini bisa nyaman dan baik. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi pelajaran kita hari ini, agar ilmu yang didapatkan tidak sia-sia. Hari ini kita yang memimpin doa teman kalian yaitu Rafael. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian hari ini, apakah hadir semua. Nah, dan kalian nanti menyebutkan apa hobi kalian. Ketika Ibu menyebutkan nama kalian ya, Nak. Amora, Nesya, Viola. Belah kaki, Akila, Garisa Putri. Main bola, Arzida, Keopal, Karelo. Mancing di tengah laut. Berlan, Ray, lukis. Zahra, Ramadan, Azalia. Main bola. Nah, alhamdulillah hari ini nampaknya hadir semua ya, Nak ya. Alhamdulillah. Jadi apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kemarin kita membahas apa, Nak? Benda cair, padat, benda cair dan benda gas. Nah, silahkan kalian buka kembali bukunya halaman 17. Kemarin ada peristiwa apa di halaman 17? Ada benda padat menjadi benda cair. Apa itu benda padatnya? Es batu. Es batu itu mencair menjadi air. Bukan sirup. Bukan. Air menjadi air. Nah, jadi Ibu akan kembali menjelaskan tentang sifat benda padat. Yang pertama, batu. Ini. Ibu mempunyai batu di sini. Ini adalah benda padat. Walaupun dipindah ke sini, dipindah ke sana, dipindah ke sini, beratnya masih sama. Volumenya masih sama. Walaupun dia Ibu masukkan ke dalam sini, tidak akan berubah bentuknya. Sama seperti ini lagi. Ini sifat benda padat. Kalau benda cair itu selalu mengikuti tempat wadahnya. Air ini, air ini Ibu masukkan ke dalam gelas. Nah, bentuknya seperti air. Bentuknya seperti gelas. Nah, air ini bentuknya seperti gelas. Nah, kalau diceret bentuknya seperti ceret. Misalkan Ibu tuangkan ke dalam baskom. Bentuknya seperti baskom. Nah, itu adalah sifat benda cair. Sesudah itu apalagi kemarin, Nak? Benda gas. Nah, sifat benda gas ini memenuhi seluruh ruangan. Seperti udara atau gas di dalam tabung gas. Nah, itu sifat benda gas. Jadi, benda gas itu menekan ke segala arah. Seperti benda cair tadi. Benda gas juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Bila balon contohnya tadi yang terisi benda gas kita tusuk dengan jarum, maka benda gas akan mengalir keluar seperti halnya aliran air dalam botol yang dilubangi. Kalau gas di tabung gas ini mengalir ke kompor menjadi api.
Nah, sudah itu perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat dari yang padat menjadi cair. Dari yang cair menjadi padat. Dari yang cair menjadi menguap. Satu yang ada di depan kita ini adalah es batu. Es batu. Nah, setelah lama ibu diamkan dan ibu jemur, dia akan menjadi air. Dia akan menjadi air. Nah, itu pun kalau misalkan ibu nyalakan kompor apinya, jadi direbus air ini selama 30 menit, dia menghasilkan uap, dan air tersebut lama-kelamaan akan habis menjadi uap semua. Apakah ada pertanyaan, anak? Robi, apa pertanyaannya, Bi? Apa pengertian perubahan wujud zat? Apa pengertian perubahan wujud zat? Nah, jadi perubahan wujud zat itu dinamakan termodinamika. Dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain, perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Tahu kalor? Kalor itu panas. Nah, jadi perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Jadi kesimpulannya, Bi, peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Mengerti, Bi? Mengerti. Terima kasih. Nah, sekarang kemarin sudah Ibu bagi kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan perwakilan dari kelompoknya. Kelompok 1 maju ke depan. 1 orang saja. Kelompok 2, kelompok 3, perwakilan saja, nak. Adila atau Peri. Kelompok 4, Yola atau siapa? Yola. Kelompok 3 Peri. Nah, Ibu telah membawa alat-alat atau bahan seperti es batu, terus air, ceret, kompor, gas, dan gas. Nah, Ibu akan mengarahkan kalian yang bereksperimen dan melakukan percobaan. Nah, teman-teman yang lain silakan amati, cermati apa yang terjadi di dalam percobaan ini. Kalian tuangkan ke dalam laporan kalian. Bisa? Siap. Nah, silakan terlebih dahulu kalian melakukan kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian lakukan perubahan wujud air menjadi uap. Seperti apa? Nah, hidupkan kompor. Di dalamnya sudah terisi air. Sudah itu didiamkan selama 30 menit. Dan tunggu sampai mendidih, sampai beruap. Nah, itu namanya uap. Benda cair berubah menjadi uap. Sudah? Ya. Sesudah ini ada es batu. Nah, silakan kalian melakukan percobaan mengenai benda padat menjadi bun. Nah, kalian masukkan es batu ke dalam gelas. Silakan beri air. Tunggu beberapa saat. Setelah itu kalian amati di gelas tersebut, di luarnya terdapat embun es atau tidak. Ibu taruh sini ya. Nah, Ibu mau tanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini mana yang benda padat, nah? Pegang, nak. Benda padat. Tuh. Itu apa, nak? Batu. Benda padat ini tadi sifatnya bagaimana? Walaupun
menit sampai mendidih. Sudah ditulis Kak pengamatannya, Ibu akan melihat bagaimana kalian bekerja. Tapi sehat dan bebas, jangan sini bebas. Kalian menulis perubahan sila mana? S. Perubahan wujud. Kalian S menjadi uap. Nah, S tersebut jika kita panaskan, nah itu sudah ada uapnya. Nah di sini kalian lihat. Nah itu sudah ada uap. Nah percobaan ini menurut Ibu sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Benda padat menjadi air atau es batu menjadi air. Nah silakan kalian masukkan es batu ini ke dalam. Apakah dia akan mencair? Jadi lihat apakah dia akan mencair? Kelompoknya silakan lihat. Apakah dia akan mencair? Berarti kalau benda padat ini seperti batu tadi, taruh di atas kompor, dia akan mencair. Begitupun dengan misalkan kita menjemur es batu tersebut ke sinar matahari, lama-kelamaan dia akan mencair. Baiklah, silahkan kalian tulis di laporan tadi dan terima kasih untuk perwakilan kelompoknya. Silahkan duduk. Kalian selesaikan laporan tadi. Baiklah, apakah sudah? Sudah. Sekarang kelompok satu dulu yang mempresentasikan di depan. Kelompok satu maju semua. 1, 2, 3, 4, 5. Perkenalkan dulu nama kelompok kalian. Nama kelompok kalian siapa? Tuk Sahur. Nama kelompoknya Tuk Sahur. Anggota kelompoknya siapa saja? Robi, Andi dan Rafael Putra Robi. Robi,
Amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan berubah menjadi air setelah dipanaskan. Sudah, jadi perubahan benda apa tadi Kak? Bahan udah padat menjadi cair. Benda padat menjadi cair. Contohnya es menjadi Air. air. Tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju Kak. Perkenalkan nama kelompok kalian dan anggotanya siapa? Nama kelompok anak cerai. Apa? Anak cerai. Next slide. Nah, perubahan wujud pertama. Jadi, perubahan wujud pertama tadi ya. Air menjadi uap. Jadi uap. Jadi kesimpulannya dari masak air tersebut akan mendidih dan mengeluarkan uap. Terima kasih untuk tangan untuk kelompok 3. Silakan selanjutnya. Perkenalkan nama kelompok kalian. Siapa? Dan nama-nama anggotanya. Silakan Nak. Nama kelompok Lana Pisa. Lasio. Lana? Pisa. Lana bisa. Nai, Sana, Viola, Lore. Perubahan wujud pertama yang kalian amati tadi. Perubahan wujud es menjadi cair. Coba. Sudah? Jadi perubahan wujud benda panas menjadi cair. Contohnya air menjadi es menjadi air. Jadi kalau es itu direbus atau dijemur akan menjadi cair. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 Nak. Silakan buat air. Tuangkan untuk yang mulai. Terima kasih. Nah, jadi perhatikan ke sini. Ibu akan menyimpulkan apa yang kita lakukan tadi. Jadi, kalian sudah mengamati tentang wujud perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair, cair ke benda padat, dari cair menjadi uap. Nah, dan kalian telah tuangkan dan presentasikan ke depan kelas. Jadi perbedaan benda padat, cair dan gas itu sifatnya itu adalah zat padat itu bentuknya tetap. Kalau zat cair itu mengikuti wadahnya. Kalau zat gas itu mengikuti bentuk wadahnya tergantung pada tempatnya mudah ditempatkan. Sekalian tadi. Dan sesudah ini Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada soal pilihan ganda
Ini nilai evaluasi kalian, Ibu tuangkan ke dalam daftar nilai. Kalau sudah silakan buka. Sudah. Apa soalnya? Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud dari sebuah pada menjadi Yang sudah silakan duduk kembali nah. Dan tunggu temannya yang lain. Yang lainnya silakan jawab dan baca dengan tepat dan cepat. Yang sudah silakan duduk dulu ya nak. Kita teman-temannya. Nah, sudah semua?